kata saya, kan saya kan melayani kan customer kan dengan baik kan. Jadi suami saya itu pikirannya yang lain. Dia marah, emosi, dipukul. Iya. Di bagian sebelah mana? Ya suka nyundut rokok, suka. Nyundut rokok? Iya. Nah, kalau misalkan lagi marah, lagi cemburu, misalkan dia kan juga suka kan pisau, kalau ada pisau dekat dia suka dilayangin juga. Ini kalau udah seperti ini udah nggak sehat ya Mbak ya? Dapat 1 anak jadinya dari suami yang sekarang. 2. Jadi dapat 2. 2. Jadi harapan yang sini sebenarnya mau cerita biar plong semuanya. Iya, ya saya harus mau gimana, mau ceritain kemana, terus ada yang ini ya suruh kesini, ya udah saya coba supaya suami saya bisa terbuka, mau gimana saya juga nggak tahu. Tapi masih punya harapan untuk punya rumah tangga yang baik-baik aja? Kayaknya sih udah enggak, saya udah nggak tahan. Mbak Asri, kita akan dengerin bagaimana tanggapan sahabat kami ya mengenai permasalahan ini. Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asri, dengan tanggal lahir 21 Agustus 1989 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita pekerja keras dan mudah terpengaruh orang lain. Masa lalu yang pahit hingga membuat ia menyesal sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya kebahagiaan dari diri Asri. Entah mengapa, di sini saya melihat adanya ketidakberdayaan pada dirinya sehingga ia selalu dikelilingi penyesalan. Dan menurut mata batin saya melihat adanya tindakan kekerasan dalam keluarga. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam dan selamat. Silakan duduk buat Mbak Mina. Saya merasakan aura kesedihan di sini dan aura negatif sekali ya. Oh iya, saya minta tolong Mbak Minati untuk ke situ dan membacakan nama, tanggal lahir, tahun dan nomor rumah di dekat situ supaya Dekatnya dia Asri. mengapa dilakukan seperti ini. Saya ingin mencoba melihat apakah ada sesuatu respon. Kamu diam aja di situ. Di sini? Iya. Yang paling bawah nomor rumahnya, Mbak. Iya. Namanya Asri. Lahir pada tanggal 21 bulan 8 1989. Betul, Mbak? Iya. Nomor rumahnya 29. Oke, baik. Asri tidak merasakan apa-apa ketika Mbak Minati bacain. Merasakan ketenangan. Merasakan ketenangan. Maaf, saya mau nanya. Dari tadi kan Mbak Asri bilang, tapi jangan bilang-bilang ke ibu. Ibu nggak tahu. Ayah gimana? Ayah udah nggak ada. Kalau ibu tahu kira-kira gimana ya? Saya belum cerita apa-apa, Mas. Aduh, apa jadinya jika ibu kandungnya datang kemari ya? Ini akan jadi mess up dong ya. Akan jadi kacau balau kan? Ini saya sih emang nggak suka nyuruh orang cerai. Saya sukanya orang rukun. Iya. Tapi saya lihat di kepala saya ya, di mata batin saya, di pelipis kamu di sini dipukul gitu. Iya kan? Jujur. Iya, suka hidung saya juga dipukul. Tuh. Lalu pertanyaan saya, apalagi yang harus dipertahankan ya? Dan kasihan juga kalau anak-anak sampai melihat ibunya dipukulin sama ayahnya. Iya loh, Jadi- kasihan. Mukanya hancur. Anak-anak saya sih udah ngelihat, tapi karena Udah pernah ngelihat? Pernah Waduh, ngelihat. trauma loh. Trauma Bisa ya. trauma. Trauma. Anak saya juga pernah trauma kalau anak bapaknya suka ngedeketin saya nggak boleh gitu, jadi nggak boleh ya. Tapi kenapa nggak dilaporin sih ke yang paling deket deh, ke RT
kalau nggak ke kepolisian ya? Gak tahu, kalau kata orang bodohnya saya itu nggak pernah ngelaporin apa-apa pun, nggak pernah ngadu sama orang tua. Tapi Nah itu anak-anak dia, kenapa nggak ngasih tahu ke ibu? nggak tahu. Saya juga nggak punya pikiran ke situ. Ya, tapi anak-anak itu udah jadi saksi semua. Tapi sebagai ibu merasa berhak untuk tahu nggak sih anaknya, walaupun udah berumah tangga ya. Biasanya orang udah berumah tangga kan ya tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh anak. Kalau saya melihatnya Mbak Asri ini sebetulnya orangnya sangat kuat. Harusnya Mbak Asri dalam hal ini bisa mengarahkan pikirannya apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Dengan cara Mbak Asri diam itu bahkan bukan hanya mencelakai Mbak Asri sendiri tapi juga anak-anak. Masa depan anak-anak adalah di tangan Mbak Asri. Kalau Mbak Asri seperti ini, anak-anak ikut hancur. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya Mbak Asri bertindak. Ya seperti tadi dilaporkan ke RT RW kemudian dan selanjutnya supaya bukan hanya Mbak Asri yang selamat tapi anak-anak juga. Kemudian saya yakin seyakin-yakinnya ibunya pun kalau tahu sama sekali tidak akan setuju bahwa anaknya dan cucunya melihat kejadian itu dan itu trauma seumur hidup. Ibunya pun tidak rela anaknya disiksa. Dengan cara Asri bertindak, ibunya akan bangga bahwa kamu perempuan yang kuat, Punya prinsip ini, punya perjuangkan prinsip, begitu ya. punya harga diri, dan kamu di sini membela anak-anakmu. Jadi harusnya kamu berani gitu loh. Saya nggak tega sama ibu saya. Ibu saya itu taunya suami saya itu orangnya baik. Oke, ya awalnya begitu ya, tetapi daripada nanti di kemudian hari terjadi apa-apa dengan Mbak Asri dan terlambat. Ya kalau Karena misalnya sudah terbiasa dengan KDRT, kita nggak tahu ya tiba-tiba fatal. kalau misalnya terjadi hal yang nggak diinginkan nanti anak-anak gimana, Mbak? Iya. Anak saya sih kalau saya diapa-apain suka ngebela saya. Ya, tapi Kita kan juga tetap nggak benar. anak-anak. Trauma itu bisa mereka- dua, bisa satu dia menjadi sangat penakut, jadi ini bisa juga menjadi mengikuti apa yang dia lihat. Yang dilakukan. Iya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki perempuan. Ada laki-laki. Jadi dia lagi. lihat kan, akan kerekam kan sama si Iya. anak itu. Harusnya Mbak Asri lebih harus menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Iya benar. Itu yang saya nggak bisa, itu yang saya nggak sanggup mau kemana. Itu pihak ketiga mungkin yang mediasi. Kamu kalau ngelihat Mbak Asri, dia emang karena ketakutan, karena terancam, yang dirasain dari auranya Mbak Asri, seperti apa kondisinya sampai dia memendam semuanya sendiri? Saya merasakan ketakutan yang sangat gede banget. Trauma gede banget juga dirasain. Gamparan itu masih berasa nyut kuping. Kamu tau kuping kan? Nyut. Jadi Pukul ya? masih itu masih berasa. Yang Mbak Ayu tanyakan, ini saya rasakan energi beliau tuh takut karena terancam kalau aku lepasin dia bakalan makin gini-giniin gaya. Banyak hal yang dia pikirin Mbak Asrinya, ketakutan sendiri. Dia akan semakin jahat kayak aku lepas gimana dan banyak hal. Jadi berkecamuk ya. Berkecamuk sepertinya. Kita sih memang gampang. Aku memang gampang ngomong. Udah apalagi sih yang dipertahanin. Iya. Tapi di dalam situ ternyata rumit. Ya, itu yang aku rasain. Ketakutan yang sangat parah dan gak ada solusinya. Iya. Maksudnya bagi dia, buat dia. Kalau saya sih cuma udah sekarang pasrah aja gimana ya kesananya aja. Tapi sebenarnya pasar juga perlu tindakan ya Mbak Minati ya. Iya, pasrah bukan berarti nggak berbuat apa-apa ya. Iya. Kita harus- Kalau Mbak Asri sayang sama anak-anak, harusnya Mbak Asri fight untuk ini demi kebenaran. Betul. Saya pernah mau gugat cerai tapi dia nggak mau. Nggak mau. Gak mau cerai. Nggak mau. Tapi dia memang mencintai Mbak Asri. Ya, cintai saya sih dia, tapi saya udah enggak karena saya terpaksa. Saya tuh nahan aja karena saya hamil sama dia ya udah. Mbak Asri, kalau kami hadirkan Ibu Mbak Asri datang ke sini, Aduh. mau nggak menceritakan ini semuanya ke beliau?
pelan-pelan ya Mas, ceritainnya ibu saya tuh punya penyakit asma. Sesak nafas. Itu yang aku bilang ya. Jantung nggak bisa ke situ. Iya, Sesak nafas. itu mungkin itu juga yang aku rasain tadi. Bagaimana ya, benar juga Asri ini menyembunyikan ini ke ibunya, jangan-jangan ibunya ada sakit yang tidak Dia diketahui. khawatir itu juga ya. Iya, makanya dia dia khawatir pendam. itu juga. Mari kita tanya dulu ke Mbak Asrinya sebenarnya dia mau nggak untuk menceritakan ini semua dan kita nggak tahu juga kondisi ibu seperti apa. Iya. Aduh, Kalau ini dengar nanti cerita kita anaknya seperti ini. kita Karena Mbak bertiga. Asri kalau memang sudah nggak kuat, apalagi yang mesti disembunyikan. Iya. Tapi nanti cara penyampaiannya ya kita bertiga kita akan memperhalus. Yang tadi adegan kamu ditampar, ya pelipis bagian sampai ditendang perutnya itu, mungkin kita tidak akan bicarakan pada ibu kamu ya. Kamu ditendang kan perutnya pas pada saat haid kan, Aduh, ya kan? Pas lagi tuh pernah hamil juga pernah didorong. Pas lagi hamil pun pernah didorong. oke kalau begitu langsung saja kita minta tim FD untuk hadirkan ibunya Mbak Asri datang ke sini. Kita ajak bicara baik-baik ya. Intinya kan kita mau cari solusi supaya ibu tahu permasalahannya meskipun nggak tahu detailnya. Jadi ya paling nggak sedikit demi sedikit bebannya bisa berkurang sehingga Mbak Asri juga bisa berpikir dengan jernih apa sih tindakan yang harus diambil. Karena yang paling penting adalah masa depan termasuk anak-anak. Jangan sampai Mbak Asri ya diam aja pasrah ya jadi korban dipukulin ini itu bertahan cuma karena anak-anak yang justru sebenarnya malah berakibat buruk bagi perkembangan anak-anak dan buat Mbak Asri sendiri ya kan karena kalau dilihat umurnya tahun 89 berarti 30 tahun Iya, 30 tahun ya berarti Aku- masih ada kesempatan ya yang cukup panjang karena semua orang kan berhak untuk bahagia ya. Kalau saya jadi kamu ya, saya lepas dari dia, terus saya langsung bersenang-senang ala saya, lalu kemudian saya dandan, saya beli baju, saya makeover diri saya sendiri. Orang melepas masih itu udah muda nggak kok ya. bisa, nggak bisa kayaknya tuh nggak bisa. Tuh, Melepasnya tuh nggak bisa bener. Rasa percaya diri juga digrogotin ya. Iya. Saya deg-degan. Nah, saya juga. Kamu deg-degan Masuk juga? dari mana ngomongnya? I don't know how to start. Terima kasih. Kamu kenapa? Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ibu bener ini anaknya ya. Iya, ini anak saya. Oke. Aku mau ibu siapa nak saya menyebutnya? Ibu Kita bikin Iya. nama samaran ya Ibu ya. Yani. Yani. Ya. Ibu Yani. Gimana kabar cucu-cucunya Bu? Dari Mbak Asri. Alhamdulillah sehat. Ini Asri kenapa? Kenapa, Bu? Ibu Yani nggak apa-apa Mbak Asri nggak apa-apa justru Mbak Asri datang ke sini ingin menceritakan sesuatu sebenarnya yang selama ini dipendam yang mungkin ibu belum tahu tapi ibu jangan panik dulu ibu tenang dulu intinya dengan datang ke sini ini harapannya kita bisa dapat solusi dan yang selama ini dipendam yang selama ini jadi beban Mbak Asri justru bisa kita semua bantu untuk kita ringankan bebannya ya tapi ibu tenang aja ibu nggak usah panik ya Emang kamu ada beban apa? Ada masalah apa? Ada apa-apa, Bu. nggak baik-baik aja kok Iya, sabar pelan-pelan. ya Kalau anak saya baik-baik aja. ya Yani sabar. ibu suaminya Mbak Asri gimana kabarnya Alhamdulillah baik, suami yang baik, oh, yang sayang sama istri. Saya juga senang sama menantu saya. oke selama ini emang ibu melihatnya sebagai suami yang seperti apa atau bapak seperti apa buat cucu-cucu Yang saya ibu? lihat dia suami yang ideal, sayang sama anak saya, sayang sama cucu saya. Waktu Mbak Asri menikah dengan suaminya, dengan menantu ibu, itu memang ada kejadian hamil lebih dulu ya, waktu itu. Betul begitu ya Bu ya. Mohon maaf sekali kalau pertanyaan saya terasa lancang.
Gitulah Mas. Waktu mereka menikah atas dasar memang sama-sama cinta, Bu. Cinta ya? Kamu cinta kan sama suami kamu? Hah? Jawab. Iya, Bu. Tuh. Cinta dia. Emang ada masalah apa sih, Mas? Mau Mbak Sri yang cerita atau saya yang cerita? Mas aja yang cerita, saya nggak kuat. Kenapa sih? Bu, saya nggak kuat ceritainnya, Bu. Mas aja yang cerita. Deg-degan deh tuh. Ibu, Ya ampun. ibu ya nih jangan deg-degan, tenang dulu. Ibu perlu minum? Perlu minum dulu? Kita butuh minum. Boleh. Tenang ya Ibu ya. Ini yang pasti kita ingin yang terbaik buat anak Ibu, buat cucu-cucu Ibu, ya buat keluarga Ibu. Minum dulu boleh? Iya, monggo. Deg-degan saya. Minum dulu ya. Silakan Ibu. Iya sih, sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh ibunya. Langsung to the point aja, bagaimana? Oke, Ibu. Waktu Mbak Asri hamil, itu memang sebelumnya bukan atas dasar cinta. Mereka belum pernah pacaran sebelumnya. Mungkin dekat sekedarnya antara karyawan dengan atasan. Dan waktu itu ada kejadian yang mungkin selama ini dipendam oleh Mbak Asri yang menyebabkan kehamilannya. Jadi Mbak Asri waktu itu diperkosa oleh menantunya. Hah? Iya, Bu. Waktu itu. Yang bener kamu? Iya, Ibu. Dulu perkosa saya. Kenapa kamu gak bilang sama mama sih? Nggak Ya ampun. Gak mungkin. Gak mungkin. Ibu sabar. Enggak. Ibu tenang dulu. Orang saya taunya itu menantu saya menantu. Aduh. Iya, iya. Ideal kok. Iya. Rajin. Baik. Gak mungkin. Kamu jangan suka nyari-nyari alasan deh kamu. Benar, Ibu. Saya nggak bohong. Ibu lebih percaya anak atau mantu Ibu sendiri. Ibu. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah karena memang pernikahannya waktu itu bisa dibilang ya tidak seperti yang direncanakan dan kehamilannya juga tidak direncanakan. Sekarang setelah menikah sampai sekarang ini menantu Ibu sering melakukan KDRT kepada anak Ibu. Iya, benar, Benar, Ibu. Mas Iwan itu suka nyudutin rokok ke paha. Kalau Ibu ntar ada buktinya ke Bu. Kenapa kamu gak pernah bilang sama mama sih? Nggak tega, Kenapa Ibu. kamu diem aja selama ini? Kamu yakin itu? Kamu gak bohong? Mungkin selama ini dipendam karena butuh waktu, Bu. Gak mungkin, Mas. Gak Karena dia mungkin. mikirin Gak kesehatan mungkin. Ibu. Yang benar. Kok tega sih suami kamu? Benar, Ibu. Makanya saya nggak tega sama Ibu. Tuh kan, Ibu kan udah mulai nangis kan. Terus kenapa kamu gak bilang sama mama? Nggak tega, Ibu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ngapain aja kamu? Benar, nggak apa-apa, Ibu. Udah, Ibu tenang. Nggak apa-apa. Bukan Mas, saya kan nggak tega kan Iya. begini. Mana ada orang tua tau gak yang rela anaknya digituin? Saya nggak tega begini kan. Mas. Ibu, kita sama-sama sorry. Asri itu nggak tega sama ibu untuk menyampaikan. Ibu yang tenang dulu, Saya nggak ibu bisa yang tenang. apa-apa, Mas. Saya ngurus dia susah payah. Dari kecil saya gak pernah nyakitin anak saya. Ibu, udah tenang, Ibu.
Sabar ya Bu Yani. Justru dengan Asri sekarang berterus terang, justru ini akan ada cahaya terang buat Asri, buat ibu, buat anak-anak ibu, anak-anaknya Asri, cucu-cucu ibu. Kalau Asri nggak ngomong-ngomong, tidak ada di tempat ini, tidak ada di acara ini, mungkin tidak pernah akan ada solusi. Iya. Ini adalah solusi terbaik ya. Justru dengan Asri berani berterus terang di sini, ini adalah cara supaya keluarga selamat ya. Anaknya Asri dan cucu ibu juga. Saya nggak ikhlas, Mbak. Iya, Saya pasti, nggak pasti. ikhlas anak saya gitu. Kamu kenapa nggak pernah ngomong sih, Nak? Enggak, Bu. Kenapa? Enggak tega, Ibu. Maafin Asri, Bu. Ini malah melega. Ibu, maafin Asri, Ibu. Ibu nggak tega. Asri nggak tega, Ibu. Ibu nggak nyangka. Ibu nggak nyangka. Asri udah nggak bisa nangis lagi, Bu. Ibu tenang, ibu minum dulu ya. Ibu minum lagi, minum Ibu lagi. tenang. Justru ini solusi terbaik, Bu. Justru Asi berani berterus terang ke ibu sekarang ini Ibu ambil nafas. akan ada ini, ada Kita cari solusinya ya Bu ya. Kita cari jalan Ibu, keluarnya. saya di sesak napas. Iya, iya. Saya rasa energinya melemah di sini kesehatannya. Ibu selalu bawa obat nggak? Ada. Selalu bawa obat. Di mana obatnya? Ada di dalam tas. Ibu minum obat ya, Bu ya. Tuh saya mau ambilin. Boleh, Ambil boleh, obatnya boleh. dulu. Diambil dulu, diambil. Ambil obatnya. Ibu minum dulu, ibu minum dulu. Ibu minum dulu ya. Turunin maskernya silakan. Ibu minum dulu. Ibu tenangkan diri dulu, tenangkan. Ini adalah cara terbaik agar anak ibu dan cucu ibu selamat. Ibu tenang dulu, maskernya Harus boleh. tenang, ibu Saya harus turunin, tenang. Maaf ya Bu ya. Ibu sayang sama anak ibu kan? Ibu, saya Ibu, Di sini semuanya mau bantu, semuanya mau bantu Asri, mau bantu ibu. Saya masih nggak nyangka. Saya nggak percaya kalau menantu saya seperti itu. Aduh. Tenang dulu, tarik napas, tarik napas. Tarik napas. Ibu berdoa dalam hati, ibu berdoa. Mohon kekuatan sama Tuhan, mohon kekuatan. Kak Asri suaminya sekarang ada di mana? tadi saya sih sempat minta jemput ke sini, Mas. Minta dijemput. Iya. Udah datang. Mana suami kamu? Bisa Bu. Jangan ibu jangan Ibu caranya nggak jangan gitu emosi ibu, dulu. jangan emosi. Ya, nanti nggak akan selesai masalahnya. Udah datang belum? Bentar lagi. Belum sampai sekarang. Ibu jangan Namanya kepancing siapa? emosi ibu. Ibu. Tim Evli boleh tolong cari nggak ada yang laki-laki di depan nungguin partisipan kita namanya mungkin ada di depan. Thank you Mas Don. Coba gue cari di belakang juga ya. Sabar ya Bu. Aduh. Selama ini Mbak Astri nyimpan semuanya karena khawatir. Ya kita nggak heran sih begitu ngelihat ibu begitu sayang seperti dengan menantunya. Belain menantunya. Tapi sekarang saatnya mungkin semuanya harus terungkap Iya. supaya ini bisa diakhiri. Jadi mohon ibu yang kuat, Bu. Bu Yani, kalau seandainya suaminya datang, saya mohon supaya kontrol kesehatannya ya. Saya merasakan di sini, saya menyerap energi, saya sesak nafas, bye. Ini berarti kaitannya sama Ibu Yani, Bro. Jadi saya merasakan satu energi nih, kayak oksigen saya menipis. Ah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih harusnya, cuma Kalau Astri sendiri gimana energi setelah Kasihan ketemu apa ibunya? cucu-cucu dan saya lihat Asri kasihan. Asri sendiri setelah ketemu ibunya juga khawatir, takut gitu. Tapi udah agak sedikit lega sih Asri yang sekarang daripada yang tadi yang pertama. Yang ini udah agak lega. Cuma Iya, saya pasti yang ibunya ada kaget. PR lagi malah saya. Saya takut ini Ibu Yani nih kesehatannya turun. Mikirin terus loh, nanti kan otomatis setiap hari mikirin ini ternyata begini.
kamu harus kasih penyampaian yang bagus-bagus supaya udahlah gitu ya, Iya. Mbak Minati. Iya. Saya merasakan sakit kepala dan sesak nafas juga di sini. Di kesehatannya kurang baik. Ada Mas Don. Oh silakan Mas. Bertolong kursi ya Mas Don. Nggak pakai masker. Oke silakan. Jangan gitu dong, Bu. Saya datang sini cuma mau jemput anak ibu kok. Sebentar. Gimana terus gitu? Sebentar. Boleh pinjam WA mic-nya? Ibu sini ibu. Udah saya Duduk dulu. Nah. Aduh Mas duduk sini dulu. nanti kalau terluka. Udah aman. Udah. Dipakein Udah dulu aman. maskernya aja sama pegang mic-nya. Ibu tenang, tenang ya. Tenang tahan diri ya. Astaga. Yang paling penting adalah kesehatan ibu sekarang dan juga anak ibu. Gimana bisa lepas dari masalah ini? Konflik kayak begini-begini. Pernah beberapa kali. Tidak berujung ya pada akhirnya. Itu bagi dipakai mic. Kita ganti dengan nama samaran ya. Dani. Oke, kita panggil dengan Dani ya. Mas ya. Oke. Mas Dani bener ini istrinya. Ya betul. Boleh dipakai mic Ya ya. betul. Oke. Selama ini bahagia dengan istri dan anak-anak. Bahagia. Oke. Kasihan ibu. Kasih ibu sepanjang masa. Mas Dani anaknya perempuan dan laki-laki betul? Ya betul betul. Dan anak-anak cukup dekat hubungannya dengan Mas Dani. Deket, lumayan deket. Iya. Mas Dani ingin mereka dapat yang terbaik terus dong ya. Iya betul. Sampai mereka nanti juga dewasa, mereka punya pasangan, mereka menikah, Iya. mau punya pasangan yang baik juga gitu ya. Jangan sampai nanti yang perempuan terutama jadi korban KDRT ya. Iya. Ini sebenarnya ada apa ya? Saya juga bingung ini kok. Iya, Iya. kayak gini Mas Dani. Iya. Menurut informasi yang kami dapat, ini Mbak Astri datang ke sini ingin berbagi beban dan ingin mendapatkan solusi. Selama ini dia punya masalah di keluarganya. Ada hal yang dipendam selama ini oleh Mbak Astri, tapi malam ini semua yang dipendam sudah diceritakan kepada ibunya. Kira apa kok saya nggak tahu ya? Jahat kamu emang. Oh, Pura-pura nggak tahu. Selama ini saya sayang tahu sama kamu. Saya pikir kamu menantu yang baik. Suami idaman. saya baik kok sama anak ibu. Baik apa? Anak ibunya aja ini. Oh, mukulin anak saya itu baik buat kamu. Hah? Tahan Bu, Oh, bener nggak pernah melakukan itu? enggak juga sih. Ini akal-akalan ibu doang ini kayak gini. Nggak juga, maksudnya Iya. tuh gimana? Ya menantu aja. Dasar anaknya aja kali ada apa? Saya juga nggak tahu kan. Mas Saya Mas salah Dani. apa mas? Saya nggak pernah salah apa-apa mas. Saya melakukan dengan baik sebagai istri. Ya Tolong. mana-mana tahu saya keluar. Dia ngapain di rumah saya nggak tahu kan. Oke, maksudnya nggak tahu apa yang Mas Dani pikir? Ya gimana lagi kan namanya juga apa? Namanya juga semuanya dikontrol sama ibunya. Siapa yang senang coba bayangin. Kok jadi masalahnya ke Apalagi- ibunya? Ya gitulah, saya Saya kan menjagain furnitur mas. Saya menjagain customer, ngelamin customer dengan Oke, baik. tahan dulu Mbak Asri, Ibu Yani, saya mau tanya ke Mas Dani. Mas Dani selama berumah tangga dengan Mbak Asri pernah nggak melakukan KDRT? Memukul, menyundut, menendang, mendorong? itu akal kalian doang. Ngaku nggak kamu? Ngaku nggak kamu? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana, tinggal jawab pernah atau tidak pernah. Boleh dinaikin dulu maskernya, boleh dinaikin dulu maskernya. Jujur. Ya ada sih sekali.
Loh, Ya gimana namanya juga. Mas Dani, ya. ini bukan hal yang lucu ya. Kau Saya tahu, tekankan AS. di sini. Ini pemukulan terhadap wanita atau pelecehan terhadap wanita itu bukan hal yang lucu bagi saya. Betul Mbak Minanti? Betul sekali. Tidak ada. Sekali-sekali saja. That's not funny. Iya, betul. Ya terkadang sih ya gimana ya namanya nggak emosi sih lepas kontrol gitu kan. Enteng bener kamu kalau ngomong ya. Tahan, Bu, dia tahan, ngomong Ibu. aja, Bu, sepuasnya, Bu. Kesehatan, Aduh, sabar. Bu. Saya mau tanya, jadi itu masalah sepele sebenarnya buat Mas Dani, mukul dan lain-lain. Sebenarnya enggak juga sih, saya cukup nyesel juga karena sebenarnya saya sayang sama istri saya kan. Tapi cara sayangnya dengan menggunakan kekerasan gitu. Ya Cara gimana? mendidik istri yang katanya mendidik gitu, menjaga istri dengan menggunakan kekerasan. Rela nggak kalau nanti anak yang Mas Dani yang cewek mendapatkan suami dan mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya enggak sih. Ya orang tua mana yang ini Hukum kan, karma ya. sebenarnya kan. Itu kamu tahu orang tua mana yang mau anak disakitin? Sama saya juga seperti itu. Gak ikhlas saya tahu. Ya udah kalau enggak ini. Pura-pura baik depan saya. Ya udah Mas, sekarang makanmu apa? Kamu ya udah ini itu apa? Ya udah kalau enggak mau ya pergi aja sama orang tuanya sama ibu kamu itu. Gak rugi. Kamu yang keluar dari rumah saya. Oke, saya pergi. Benalu. Baik juga saya ini. Saya datang sini baik-baik mau jemput istri saya. Baik-baik. Kamu merasa memperlakukan istri kamu baik? Hah? Yang selalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini bukan masalah harus ikut campur atau tidak. Mas, Ibu cuma baru tahu hari ini. Kemarin-kemarin nggak pernah ngadu, Mas. Ya udah, gini. Mas Dani mau diselesaikan ini secara baik-baik atau Mas Dani mau meninggalkan tempat ini? Terserah pilihannya di Mas Dani. Udah, selesain aja sama orang. Di, jujur ya, laki-laki kok tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, sekarang setelah Ibu tahu semuanya, setelah Ibu juga tahu aslinya suami Mbak Asri seperti apa langkah yang mau diambil Mbak Asri? Kedepannya mau ngapain? Cerai aja udah. Sebentar Ibu, biar kita kasih kesempatan buat Mbak Asri. Biar Mbak Asri yang ambil keputusan. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Mudah-mudahan saya kuat, saya siap untuk berpisah, itu aja. Kamu pasti kuat kok, saya percaya. Kuat. Kita nggak pernah menyarankan perpisahan. Tapi kalau seperti ini, ya mudah-mudahan ini adalah solusi terbaik buat kebahagiaan Mbak Asri, buat Ibu, Buat dan juga anak-anak. buat anak-anak terutama. Ya, saya salut sama Ibu Yani karena benar-benar luar biasa. Namanya juga anak ya, pasti Iya. dibela benar-benar. Ya. Dan sekarang kamu udah bebas nih, Asri. Terbanglah tinggi sebebas-bebasnya, pergilah jauh ke tempat yang belum pernah kamu pergi. Bebasin diri kamu, bahagiakan diri kamu sekarang ya Asri. Tapi kalau suami saya tetap nggak mau mencariin saya, itu gimana? Oke, dari sisi perempuan Mbak Binati apa yang disampaikan Iya. supaya menguatkan Sebetulnya Mbak kan Asri? ada ininya kan, ada tempat kita sebagai perempuan untuk mengadukan masalah kita, dan walaupun suaminya tidak menceraikan itu bisa diurus kok. Bisa diurus. Bisa, sangat bisa. Apalagi ada bukti-buktinya Ada ya. bukti-bukti, ada kejadian, ada sudah dengan adanya KDRT walaupun suami tidak bersedia menceraikan. Tapi pasti bisa. Bisa. Zaman sekarang tuh udah nggak kayak zaman dulu, harus nunggu suami yang menceraikan, enggak. Kalau udah begini udah. Oke. Iya. Ibu Yaninya yang hebat, Hebat. mensupport anak. Saya nyayangkan. Ibu Yani itu hebat ya, support anaknya sampai kayak gitu. Jadi kalau dari Mbak Binati sebaiknya Mbak Asri Berpisah. berpisah. Kalau dari Roy, Berpisah. ya mudah-mudahan ini Dan- menjadi kekuatannya Ya, untuk Mbak Asri. nikmatin hidup ya Mbak Asri. Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Asri dan keluarga. Ibu sehat-sehat ya, kesehatannya.
Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Mbak Asri dan Ibu boleh meninggalkan studio. Ini boleh dibawa ya, dibawa ibunya. Ini obatnya Mas. Iya, silakan. Kasih ya Mas. Ya, silakan Ibu Yani. Kasih. Kuat ya. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Kasih. Ya yakin Ibu. Ibu. Ibu sudah menyelamatkan anak-anak dan cucu Ibu. Mungkin sebelum saya masuk ke quote saya ya, saya ingin mengungkapkan ekspresi saya bahwa ini di luar sana nih, Mbak Minati, Mas Bayu, banyak orang juga yang wanita-wanita yang mengalami KDRT tapi nggak berani bilang atau mengungkapkan. Karena alasannya jaga perasaan orang tua, karena ini aib, atau mungkin supaya anak-anaknya justru nggak terlantar gitu ya. Padahal sebenarnya bisa berjalan lancar. Nah mudah-mudahan nih dengan tadi Mbak Asri, Ibu Yani dan Mas Dani tadi, saya berharap sih teman-teman yang di rumah atau pemirsa di rumah yang lagi sampai berantem, sampai nangis-nangis, sampai digebukin, itu bisa kebuka kepalanya dan isi open minded semuanya untuk melangkah lebih maju tanpa suami yang kedebak-kedebuk seperti itu. Iya, Ya. betul. Kebahagiaan yang dipaksakan akan membuat diri kita terpenjara dalam hidup yang sengsara. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Farah dan Asri. Dua-duanya memiliki konflik di keluarga. Kalau kita lihat tadi Farah bukan tidak sengaja, tapi mungkin dia hilaf, melakukan kesalahan, berselingkuh dengan ayah tirinya. Tapi sudah dimaafkan. Sementara Asri selama ini menjadi korban KDRT demi menjaga perasaan ibunya, dia memendam semuanya. Padahal dalam hati kecilnya dia ingin berpisah dan keluar dari permasalahannya. Dan malam hari ini semua permasalahannya bisa mendapatkan solusi. Gimana tanggapan kamu, Roy? Saya dua-duanya sangat simpatis sekali terhadap Farah dan Asri karena berhubungan dengan ibu dan ibu, orang tua dan orang tua. Tapi saya senang sekali melihat Farah kembali akur lagi dengan ibunya, walaupun ibunya sudah mereject dia selama 3 tahun. Bahkan tadi juga sempat ditolak di sini. Bahkan sempat ditolak tadi di situ dan akhir rukun. Saya senang. Asri juga ibunya juga sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan mental Asri lebih kuat deh. Iya, seperti itu. Kalau dari Mbak Minati sebagai seorang ibu, sebenarnya hubungan yang seperti apa sih yang harus dibina supaya anak itu menjadi pribadi yang tangguh, yang baik, yang sesuai dengan harapan apa yang harus dilakukan oleh para ibu di luar sana? Ya kalau kita lihat di sini tadi memang betapa pentingnya peranan ibu ya dalam rumah tangga. Ya kalau yang selama ini saya berusaha lakukan adalah bukan hanya menjadi ibu yang memperhatikan segala kebutuhan anak, tetapi juga berusaha menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak-anak, memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengutarakan perasaannya, senang maupun tidak senangnya, dan kalau mereka jujur mengatakan, mengungkapkan kesalahannya. Sebagai ibu kita tidak berusaha untuk marah sehingga kapok, tidak berani lagi mengungkapkan kesalahan itu, tetapi saya berikan mereka keberanian untuk mengutarakan kesalahannya dan saya tetap mensupport tanpa marah. Itu dia ya. Saya hanya menjelaskan bahwa saya menyesal, saya ikut kecewa, ikut prihatin dan ikut memikirkan solusinya apa ya gitu. Jadi bukan marah, jangan marah gitu sehingga sekali, ya. Betul. sehingga anak-anak itu senantiasa tidak takut mengutarakan apapun kepada ibunya, walaupun itu kadang-kadang membuat kita kaget gitu ya, shock, lalu kok gini gitu. Tapi kita ya itu berusaha jadi bijak, nggak gampang, tapi
ya saya berusaha untuk itu. Mudah-mudahan, Sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa jadi sahabat buat anak-anak. Pantesan awet muda ya. Ah, Gak banyak pikir, gitu selalu ya. bijak. Aduh, semua orang punya problem. Pasti ada, tapi yang paling penting selalu ada solusi dari tiap permasalahan. Betul, dan komunikasi betul. antara ibu dan Komunikasi anak itu satu hal yang sangat penting penting dibangun. sekali. Jadi kita ngomong apapun nggak ada beban. Baik. Oke, Gitu. Mbak Minati, terima kasih banyak sudah hadir di Terima Penembus kasih. Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat Mbak berharga Minati, bagi terima siapapun yang kasih. menyaksikan Sama-sama, tayangan pada hari makasih. ini. Sukses dan bahagia selalu, Mbak Minati. Sama-sama Mas Bayu, sukses juga buat Roy. Iya, terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank penjelasan you, dan Bayu. pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, kasih sayang adalah kunci dari kebahagiaan. Tapi jika kita saling menyakiti, maka tidak akan ada kebahagiaan yang bisa kita rasa dalam hidup kita. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, hanya di Menembus Mata Batin.